Pertemuan sebelumnya kita masih di surat Qaf ayat 30, yaitu firman Allah Ta'ala, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari ketika kami berkata kepada jahannam, halim talat, apakah engkau sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid, dan jahannam pun menjawab, apakah ada tambahan? Nah ini habis ini kan? Ya, pada hari ketika kami berkata kepada jahannam, hari apa ini? Kiamat ya, di akhirat nanti. Dan ini hari di sini yauma, kalau kata Imam Al-Mahalli, nyambung dengan ayat sebelumnya. Jadi yang menyebabkan dia nasab itu dhalam. Jadi kan Allah pada ayat sebelumnya menyatakan wa ma ana bidzallamil lil abid. Aku sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambaku. Nah, setelah itu yauma naqulu, pada hari kami berkata kepada jahannam. Jadi yang menyebabkan dibaca yauma itu adalah dhalam. Artinya ayat ini nyambung ayat sebelumnya. Tadi kan ayat sebelumnya, aku sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambaku. Pada hari ketika kami berkata kepada jahannam, yaitu pada hari ketika Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Berarti ada hubungannya, yaitu hari ketika kami berkata kepada jahannam, halim talat, apakah engkau sudah penuh? Di sini sudah kita singgung pernyataan Imam Al-Mahalli. Di sini istifhamu tahqiq liwa'dihi bimal'iha. Di sini Allah bertanya, apakah kau sudah penuh? Ini pertanyaan bukan untuk minta jawaban, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah mengetahui. Jadi di sini pertanyaannya untuk mewujudkan apa janjinya, untuk apa? Memenuhi jahannam. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam dengan manusia dan jin semuanya. Jadi Allah akan isi jahannam dengan manusia dan jin. Ya, tentu saja ini untuk orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir. Semua di sini bukan semua muslim yang taat, muslim yang fasik, orang kafir sebetulnya enggak. Ya, maksudnya di sini orang kafir dan yang durhaka. Jadi Allah sudah berjanji akan memenuhi jahannam. Makanya di sini Allah nyatakan, apakah kau sudah penuh? Nah, ini ditanya kepada jahannam. Wa taqul, dan jahannam pun jawab, hal min mazid, apakah ada tambahan? Di sini Imam Al-Mahalli menafsirkan, la as'au ghairu talaqtu bihi. Qadim talaqtu. Aku tidak muat kecuali apa yang membuat aku penuh. Artinya aku sudah penuh. Padahal lafalnya apakah ada tambahan? Tafsirannya kata Imam Al-Mahalli, aku sudah penuh. Nah ini tafsiran sebagian ulama, namun ini tafsiran yang kurang tepat. Yang tepat, jahannam nanya, bukan memberi tahu. Jelas apa ya? Kalau Imam Al-Mahalli menyatakan ketika Allah bertanya kepada jahannam, apakah kau sudah penuh? Jawaban Imam Al-Mahalli kan lahir ayatnya kan jahannam menyatakan apakah ada tambahan. Nah, kalau kata Imam Al-Mahalli ini bukan pertanyaan sebenarnya, maksudnya pernyataan, artinya aku sudah penuh. Jelas apa ya? Allah kan bertanya, apakah engkau sudah penuh? Jawaban jahannam, apakah ada tambahan? Maksud apakah ada tambahan? Kata Imam Al-Mahalli, maksudnya aku sudah penuh, tidak butuh tambahan. Ini penafsiran Imam Al-Mahalli, namun sekali lagi ini kurang tepat. Yang tepat, maksud apakah ada tambahan? Ini pertanyaan memang. Jahannam bertanya, meminta tambahan penghuni neraka. Nah, kita bisa tahunya dari mana? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Di situ disebutkan bahwasanya jahannam terus-menerus dimasukkan oleh penghuninya. Terus dimasukkan orang ke dalam jahannam sampai akhirnya Allah pun berkata kepadanya, halim talaqti, apakah kau sudah penuh?
Maka Jahannam pun jawab, hal min mazid, apa ada tambahan? Jahannam minta tambahan penghuni Jahannam. Dia meminta terus ditambah. Apakah ada tambahan? Tambah terus. Akhirnya di situ kata Nabi SAW, hatta yadha'a Rabbu azza wa jalla qadamahu fayaqul fatahul haqq, hingga akhirnya Allah yang maha mulia lagi maha perkasa meletakkan kakinya ke Jahannam, maka ketika itulah Jahannam berkata, cukup, cukup. Nah, berarti ucapan Jahannam tadi apakah ada tambahan? Ini memang bertanya, bukan memberi tahu. Jelas Bapak ya? Ya, bukan bertanya. Bukan memberitahu. Jahannam maksudnya bertanya, ada nggak tambahan? Dia meminta tambahan penghuni Jahannam. Maka Allah pun meletakkan kakinya di Jahannam, barulah Jahannam berkata, cukup, cukup. Ya. Jelas ya? Artinya ketika seandainya Allah tidak meletakkan kakinya ke Jahannam, Jahannam tidak merasa cukup, dia kekurangan. Dia ingin terus diisi, merasa kelaparan untuk apa? Menyantap orang-orang durhaka. Jadi Jahannam ini sangat marah ketika menyaksikan orang yang ingin memasukinya. Sebagaimana sudah kita bahas dalam surat Al-Furqan, idza ra'u min makanin ba'id sami'u laha taghayyuran wa zafira. Kalau Jahannam menyaksikan mereka, orang-orang durhaka, orang-orang kafir yang hendak memasukinya, maka kalau ketika jika Jahannam melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka pun mendengar suara kemarahan dan hembusan Jahannam. Suara kemarahan dan suara hembusan nafas Jahannam. Nah, ini menunjukkan Jahannam marah ketika menyaksikan apa? Calon-calon penghuni neraka ingin memasuki dirinya. Marah kan apa? Karena Allah, ya Bapak ya. Iya tidak? Iya. Jadi Jahannam melihat orang durhaka itu marah Bapak ya. Nah, kita juga gitu. Melihat orang melakukan maksiat, jangan senyum. Kita harus nampakkan muka tidak suka. Karena di antara bentuk pengingkaran pertama kan dengan tangan. Orang melakukan maksiat kita pengen tanya, jangan Pak. Berani tidak? Kalau tidak berani ya dengan lisan katakan, jangan Pak, dengan lisan. Kalau dengan lisan juga tidak bisa, kita nggak tahu nanti dia jadi marah ke saya. Dia sudah diam. Dan diam pun kata para ulama, diam tampakkan ketidaksukaan, abus, tampakkan muka masam. Jangan malah senyum, menyaksikan maksiat. Jangan basa-basi. Di depan maksiat yang basa-basi. Kalau ada orang melakukan maksiat, jangan kita senyum, justru kita tampakkan muka masam. Kalau tidak bisa, pergi. Jangan duduk di tempat orang-orang melakukan maksiat. Ya, tampakkan kemarahan kita. Sebagaimana Jahannam menyaksikan orang-orang durhaka, menampakkan kemarahannya. Jadi baru dari jarak jauh, Jahannam melihat orang-orang durhaka dari jarak jauh. Orang-orang durhaka itu sudah mendengar kemarahan Jahannam dan suara hembusan Jahannam. Mengerikan bahwa ya, nggak kebayang gimana nantinya suara Jahannam nanti. Nah itu ya, jadi sekali lagi, jadi ketika Allah menyatakan hari ketika kami berkata kepada Jahannam, apakah kau penuh? Ini pertanyaan bukan minta jawaban. Dan Jahannam pun menjawab, apakah ada tambahan? Ini pun pertanyaan. Artinya dia mengharapkan tambahan, ya. Dan dalam hadis tadi, akhirnya Allah meletakkan kakinya ke Jahannam, barulah Jahannam merasa cukup, ya. Lalu Allah nyatakan, wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Tempat yang tidak jauh, minhum fayarawnaha. Maksudnya kata Imam Mahali, surga ini nanti akan didekatkan kepada orang-orang bertakwa dari tempat yang tidak jauh dari mereka, sehingga akhirnya mereka bisa lihat langsung. Jadi ini sebelum masuk ini Bapak ya. Jadi sebelum masuk sudah kelihatan dekat. Surga begitu indahnya, begitu bagusnya, begitu eloknya
pemandangan dalamnya. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka orang-orang bertakwa, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu bagi setiap yang kembali lagi menjaga. Inilah yang dijanjikan kepada kalian. Inilah apa? Surga. Apa yang kalian lihat ini, surga ini, ini sudah dijanjikan kepada kalian. Surga inilah yang telah dijanjikan kepada kalian, yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap orang yang kembali lagi menjaga. Kembali di sini kan disebutkan awal, kembali, raja'in ila ta'atillah, orang yang kembali menaati Allah. Di sini, ayo ikhwan, kita perhatikan, Imam Al-Mahalli menyatakan, dan sesuai dengan awal raja, bukan raji'un. Kalau raji'un orang kembali, tapi kalau raja orang yang banyak kembali. Artinya apa? Likulli awwabin hafid, orang yang banyak kembali. Artinya mereka bukan kembali sekali setelah itu udah maksiat terus, enggak. Mereka terjatuh dalam maksiat, tobat. Jatuh dalam maksiat, tobat. Jatuh dalam maksiat, tobat. Nah ini selalu tobat, selalu kembali kepada Allah. Nah inilah sifat orang yang apa? Sifat orang yang apa? Akan menghuni surga. Jadi orang penghuni surga itu bukan berarti orang yang tidak berdosa, nggak pernah berbuat salah dan dosa salah. Setiap kita manusia pasti berbuat salah. Bahkan Nabi sendiri pernah menyatakan, kullu bani Adam khata'. Walaupun hadisnya diperselisihkan para ulama ya, tapi maknanya benar. Setiap anak Adam khata', berbuat salah, banyak berbuat salah. Setiap anak Adam, siapa anak Adam? Ya kita nih, kita keturunan Adam, maksudnya manusia. Setiap manusia banyak berbuat salah. Nabi tidak mengatakan khati. Kalau seandainya Nabi mengatakan setiap anak Adam, setiap manusia khati, salah. Setiap manusia salah, artinya cuma sekali, ya kan? Tapi Nabi menyatakan setiap anak Adam khata, artinya bukan salah sekali, banyak berbuat salah. Jadi kita semua nih manusia tanpa pandang bulu ya, kecuali para nabi tentu saja ya, dikecualikan. Setiap kita pasti banyak berbuat salah, bukan sekali berbuat salah, bukan jarang berbuat salah. Nabi katakan khata, artinya banyak berbuat salah. Siap semua kita nih. Nah, namun apakah itu aib, tercela, banyak salah? Enggak. Ya selama kita bermain berbuat salah, lalu kita langsung taubat. Jadi banyak berbuat salah tidak tercela. Yang tercela itu banyak berbuat salah terus tidak taubat. Kalau ada orang banyak berbuat salah lalu taubat, ini bagus. Makanya kata Nabi tadi kelanjutan hadisnya, sesungguhnya setiap anak Adam, setiap manusia banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang banyak bertobat. Nah ini ya, jadi salah bukan aib ya. Selama kita salah lalu itu tobat. Yang aib itu salah lalu tidak mau tobat. Nah, jelas apa ya? Maka ini targhib, dorongan bagi kita untuk selalu kembali kepada Allah. Kalau kita jatuh dalam dosa, jangan putus asa. Oh, saya sudah berbuat salah, kesalahan saya sudah parah. Kita tidak separah orang yang sudah melenyapkan nyawa sebanyak 99 orang. Iya kan? Pernah dengar hadisnya? Ini di antara kita kan nggak ada yang sampai melenyapkan nyawa. Jangankan 99, satu aja nggak kan? Nah, ketika 99 nyawa ini, orang yang membunuh 99 nyawa ini, dia menyesal. Dia akan bertanya kepada orang-orang, siapa orang yang berilmu yang bisa saya tanya, yang bisa saya mintai fatwa. Akhirnya orang usaha tuh, ada seorang rahib, ahli ibadah, tapi tidak berilmu, cuma ahli ibadah aja. Akhirnya ditanya sama si pembunuh 99 nyawa ini, saya ini udah bunuh 99 orang, fahal min taubah, apakah ada peluang taubat untuk saya?
Artinya kalau saya taubat saya terima oleh Allah tidak? Nah, maka apa jawaban si ahli ibadah? Ahli ibadah bukan ahli ilmu. Dia tidak punya ilmu. Dia menilai sesuatu berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan ilmu. Maka apa kata si ahli ibadah? Lah, nggak ada pintu taubat bagi kamu. Artinya dosa kamu sangat besar, 99 nyawa, nggak ada pintu taubat bagi kamu. Apa? Si pembunuh 99 nyawa ini jadi emosi, dibunuh lagi si ahli ibadah ini. Jadi lengkap lah 100. Nah, setelah itu apa? Dia ini lagi sadar lagi, menyesal lagi. Maka dia pun kembali lagi bertanya kepada masyarakat, kepada orang-orang sekitarnya, ada nggak orang yang paling berilmu di muka bumi ini yang bisa saya tanya, bisa saya mintai fatwa? Akhirnya orang-orang menunjuk, oh di sana ada seorang alim. Alim artinya orang berilmu, bukan orang ahli ibadah. Artinya dia punya ilmu. Akhirnya ditanya, saya sudah membunuh 100 nyawa, maka adakah pintu taubat bagi saya? Masih terbukakah pintu taubat bagi saya? Maka kata ahli ibadah ini, nah, tentu saja masih terbuka pintu taubat bagi itu. Orang yang yahulu bainaka wa bainat taubat. Siapa yang bisa menghalangimu dari taubat? Nah, ini Bapak ya. Artinya di sini kita punya dosa, tapi kan tidak separah si pembunuh 99 nyawa. Si pembunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa ini saja masih punya peluang untuk bertaubat. Dan akhirnya dalam akhir hadis dia bertaubat dan Allah terima taubatnya. Maka kalau kita terjatuh dalam kesalahan sekali, 2 kali, jangan langsung putus asa. Langsung, ya Allah saya bertaubat ya Allah. Allah terima taubat kita kalau memang jujur dan ikhlas. Nah ini, jadi sekali lagi Allah katakan surga inilah yang kalian lihat ini yang sudah dijanjikan untuk kalian, yaitu bagi setiap yang kembali, banyak kembali, bukan sekedar kembali, banyak kembali, dan juga menjaga apa? Hafidhin lihududi, menjaga batasan-batasan Allah. Artinya Allah kan sudah memberikan batasan-batasan. Ini halal, ini haram, jadi ada batasannya. Nah, orang yang apa akan mendapatkan surga diantaranya orang yang menjaga batasan Allah. Ini Allah sudah memberikan batasan, dia tidak melewatinya. Ini halal haram ada batasannya. Dia tidak loncat ke sini, loncat ke sini. Nah ini Bapak ya. Ini salah satu sifat penghuni surga. Lalu Allah sebutkan lagi sifat penghuni surga. Jadi Allah katakan tadi kepada orang-orang bertakwa, inilah yang telah dijadikan kepada kalian, yaitu bagi orang yang selalu kembali dan menjaga batasan-batasan Allah, yakni man khasyar rahmana bil ghaib, yakni orang yang takut kepada Ar-Rahman dalam keadaan tidak terlihat. Yang takut kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Allah, dalam keadaan tidak terlihat. Artinya khafahu walam yarah, dia takut kepada Allah padahal dia tidak melihat Allah. Ya, ghaib itu artinya sesuatu yang tidak terlihat ya. Nah ini sifat tadi orang yang kembali dan menjaga bahasa Allah, yaitu orang yang takut kepada Allah, kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih dalam keadaan tidak terlihat, wajah abi qalbin munib, dan dia juga datang dengan hati yang kembali. Sama lagi kembali. Artinya apa? Muqbilun ala ta'ati, dia menghadap untuk menaatinya. Artinya dia siap untuk menaatinya. Nah, ini sifat penghuni surga. Dia datang dengan hati yang menghadap kepada Allah untuk menaati Allah, siap untuk menaati Allah. Wa yuqalil muttaqina aidan, dan dikatakan kepada orang bertakwa juga, udkhuluha bisalam. Setelah dikatakan ini yang dijanjikan untuk kalian, lalu berikutnya Allah katakan udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalamnya dengan selamat. Masuklah kalian ke dalamnya. Ke dalam apa? Surga ya. Masuklah kalian ke dalamnya, dalam surga dengan selamat. Bisalam, dengan kesejahteraan, dengan keselamatan. Maksudnya apa?
Di sini Imam Al-Mahalli menjelaskan salimina min kulli makhufin, yaitu masuklah kalian dengan selamat dari segala yang dikhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia? Mati, ya kan? Manusia takut mati kan? Bohong kalau ada orang takut mati. Oh, saya nggak takut mati. Semua manusia, fitrah manusia nggak suka dengan kematian, takut dengan kematian. Nah, kematian kan sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Maka di surga nggak ada kematian. Allah katakan masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, selamat dari segala yang menakutkan, segala yang mengkhawatirkan. Nggak ada kematian. Apalagi yang ditakutkan oleh manusia? Kelaparan, ya kan? Di surga, masuklah kalian ke dalam surga, kalian selamat dari kelaparan. Apalagi yang ditakutkan manusia? Kelaparan, kematian, apalagi? Kehausan, ya. Masuklah kalian ke dalam surga dalam selamat dari kehausan. Ya, artinya ini keadaan para penghuni surga. Mereka masuk surga dalam keadaan segala yang mereka khawatirkan di dunia tidak akan ada di surga, ya. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, au ma'asalamin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, maksudnya dengan salam. Maksudnya salimu wadkhulu, ucapkanlah salam dan masuklah. Jelas apa? Maksudnya orang penghuni surga ketika masuk surga mereka mengucapkan salam. Nah itu makanya Allah sebutkan dalam surat Yunus, da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allah katakan seruan mereka para penghuni surga ketika di surga yaitu subhanallah, doa mereka ketika di surga subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma, maksudnya engkau ya Allah. Ini yang diucapkan oleh penghuni surga. Dan salam mereka, tahiyah mereka ketika menyapa satu sama lain menyatakan salam. Jadi assalamualaikum. Ini salamnya penghuni surga. Nah, jadi mereka penghuni surga ketika masuk surga mengucapkan salam assalamualaikum. Dan akhir surah mereka yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ya. Ini di surga Bapak ya. Jadi ada dua penafsiran. Masuklah kalian ke dalam surga dengan salam, dengan selamat. Bisa artinya selamat dari segala yang dikhawatirkan. Atau maksudnya masuklah kalian dengan mengucapkan salam. Ucapan salam masuk, itu loh maksudnya. Nah itu maksudnya ya. Dzalika yaumul khulud, itulah hari keabadian. Itulah hari keabadian. Dzalikal yaumul ladzi hasala fihi dukhul. Hari yang mana terjadi masuknya penghuni surga itu adalah hari keabadian. Maksudnya apa? Ad-dawam fil jannah. Hari langgeng di surga. Artinya tidak akan ada lagi kematian, ya. Tidak akan ada lagi kehancuran. Selama-lamanya. Nah, ini merupakan dalil ahlu sunnah bahwasanya surga tidak fana. Fanarnya apa? Tidak hancur, abadi, ya. Karena ada sekte namanya sekte Jahmiyah berpendapat surga, bahkan surga dan neraka fana. Artinya mereka berpendapat suatu saat surga dan neraka akan hancur. Jadi udah gak ada lagi surga dan neraka, gak ada lagi penghuni. Nah ini pendapat yang batil ya, karena banyak ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa surga itu adalah abadi selama-lamanya. Bahkan di antara makhluk Allah yang tidak hancur ketika hari kiamat, di antaranya surga, neraka, kursi, arsy, kolam, lauhul mahfuz, dan apalagi ajbul dana, tulang ekor, apa ya? Selebihnya meninggal, ya. Apapun itu, termasuk para malaikat. Tapi kalau makhluk-makhluk tadi mereka abadi, tidak hancur ketika hari kiamat nanti. Nah ini, jadi Allah menyuruh mereka orang bertakwa, masuklah kalian dengan selamat, itulah hari keabadian. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan pada kami ada tambahan.
mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalamnya. Di dalam apa? Surga. Apapun yang diinginkan oleh kita ada di dalam surga. Ya, tentu saja yang baik-baik. Yang buruk tidak mungkin ada. Maksudnya apa, Bapak? Karena ada orang yang nyeleneh, yang apa istilahnya ganjil. Oh, katanya kalau kita di surga kita bebas apa menginginkan apapun pasti Allah wujudkan. Oh iya, berarti kita boleh zina dong. Ada pernyataan gitu. Ini zina itu buruk, yang nggak mungkin ada di surga. Berarti kalau kita boleh melakukan apapun sesuatu kita berarti bisa homoseks. Ya nggak ada lah. Itu sesuatu yang buruk ya. Tidak mungkin di surga ada sesuatu yang buruk, Bapak ya. Jadi itu Allah katakan mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dalamnya, dan pada kami ada tambahan. Pada kami, pada Allah ada tambahan. Maksudnya apa? Ziyadatan ala ma amilu wa qalabu. Pada kami ada tambahan atas apa yang mereka lakukan dan mereka cari. Ya. Jadi selain mereka menginginkan sesuatu, segala sesuatu dapat, Allah juga akan memberikan tambahan ya atas apa yang dikerjakan orang bertakwa dan apa yang mereka cari. Dan sebagian ulama Bapak menafsirkan tambahan di sini yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih mutawatir dalam Sahih Bukhari, Muslim dan banyak lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berkumpul bersama para sahabatnya di ketika malam bulan purnama. Kalau bulan purnama artinya bulan yang benar-benar sempurna kan, paling sempurna. Lalu Nabi melihat ke arah bulan lalu berkata kepada para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian secara langsung sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak perlu berdesak-desakan melihatnya. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian secara langsung sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak perlu berdesak-desakan melihatnya. Maknanya jelas? Artinya gini, ketika bulan purnama, apakah untuk melihat kita sulit loh melihat bulan purnama? Kalau hilal yang awal bulan kan sulit kan? Nggak semua orang bisa kan? Udah muncul hilal, belum. Tapi kalau bulan sudah purnama, apakah orang nggak bisa lihat? Semuanya bisa lihat kan? Dan nggak perlu desak-desakan, mau yang di sini, di situ, bisa semua. Nah, begitu pula ketika kita nanti lihat Allah SWT di surga, kita bisa melihat Allah dengan jelas, tidak perlu berdesak-desakan. Nah, ini kenikmatan paling besar yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Ya, ketika mereka melihat wajah Allah, mereka sudah lupa dengan semua kenikmatan yang mereka rasakan di surga. Kita mohon kepada Allah agar bisa mendapatkan nikmat melihat wajahnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu surat Qaf dari ayat 30 sampai 35. Nah, dari ayat-ayat tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, ini faedah pertama yang bisa kita petik dari ayat tadi, ayat 30, Jahannam itu adalah makhluk Allah yang bisa berbicara, ya. Makhluk Allah yang bisa berbicara. Sebab Allah ketika bertanya kepadanya, apakah kau sudah penuh? Jawaban Jahannam apa? Apakah ada tambahan? Nah, itu menunjukkan Jahannam bisa berbicara, ya, makhluk yang memiliki perasaan dan bisa berbicara. Contoh memiliki perasaan maksudnya apa? Jahannam bisa marah, ya kan? Marah menyaksikan orang-orang yang durhaka. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua terkait dengan ayat tadi juga. Ayat tadi merupakan, dalam ayat tadi terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalam, berbicara.
Allah bisa berbicara, ya tidak? Dan berbicara sifat yang sempurna. Ya, dengan ini kita bisa membantah orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang menolak sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah. Nah, kita katakan Allah memiliki sifat berkata dan berbicara, berfirman. Dalilnya ini, dan masih banyak ayat lain. Justru kalau kita tiadakan sifat berbicara dari Allah, ini merupakan kesempurnaan atau kekurangan? Kekurangan. Karena yang tidak bisa berbicara tidak layak disembah. Ya tidak Bapak? Gitu ya. Nah itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat 31, surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa sehingga mereka bisa melihatnya dengan jelas, tanpa samar lagi, tanpa keindahan surga, keelokan pemandangannya, dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tersebut juga, surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sebab Allah katakan tadi surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa. Ya, dan banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa surga disediakan untuk orang-orang bertakwa. Lalu faedah berikutnya, di antara sifat orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam ayat ke-32 dan ke-33 sini. Di antaranya awal, sering selalu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Hafil, menjaga batasan-batasan Allah. Lalu 3, takut kepada Allah dalam keadaan tidak terlihat. Ya, ini ujian. Kalau kita bisa melihat Allah nyata, nggak sesuatu yang biasa. Tapi ketika tidak terlihat Allah, lalu kita bisa menjaga diri kita, nah ini namanya orang yang istimewa, ya. Nah itu ya, jadi sifat orang yang bertakwa kembali kepada Allah, menjaga batasan Allah, takut pada Allah dalam keadaan tidak tampak di depan mata kita. Lalu berikutnya, keutamaan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah. Karena inilah orang yang akan masuk ke surga. Makanya dalam ayat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat sama sekali. Di hari kiamat tidak bermanfaat. Harta sebanyak apapun tidak akan bermanfaat. Anak sebanyak apapun tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Syubhat dan syahwat, selamat dari syirik, selamat dari penyakit hati, selamat dari segala penyakit seperti syirik, bid'ah, maksiat dan semacamnya. Nah itu ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke 34 yaitu penduduk surga akan memasuki surga dengan didahului salam, ya, dengan didahului salam. Itu berdasarkan penafsiran salah sebagian ulama, penduduk surga akan masuki surga dengan salam. Assalamualaikum, ya. Itu sebaik-baik salam bagi umat Islam. Lalu berikutnya, faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat 35, yakni salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga yaitu melihat wajahnya yang mulia. Sebagaimana Allah katakan di sini, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalamnya, dan pada kami ada tambahan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan sini? Melihat wajah Allah yang mulia. Yang kita sekali lagi memohon kepada Allah agar memberikan kepada nikmat yang besar itu, yakni melihat wajahnya yang mulia. Ya mungkin ini saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat yang ke 30
6 ya, 36 ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.